Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu GKMI Bukit Hermon. Adik-adik apa kabarnya di rumah? Kita belum bisa untuk datang ke gedung gereja untuk sekolah minggu, tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus bersyukur, tetap terus bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari semuanya sikap berdoa. Kita mau berbicara pada Tuhan, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami dapat beribadah, kami dapat sekolah minggu online bersama teman-teman kami di GKMI Bukit Hermon. Tuhan berkati kami satu persatu ya Tuhan, saat ini di rumah kami masing-masing. Tuhan siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangan yang bersuka cita hari ini. Bagus. Yang hari ini bersyukur. Angkat tangan yang hari ini bersyukur. Ya, bagus, kita tetap bersyukur, bersuka cita, hatinya harus tetap gembira. Karena di dalam Alkitab ada tertulis hati yang gembira adalah obat. Jadi itu kita harus terus bergembira karena ini apalagi di tengah pandemi ya. Semua harus tetap sehat-sehat dan untuk sehat-sehat itu kita juga harus punya hati yang gembira. Mari adik-adik kita nyanyikan satu lagu. Lagunya berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Puji Tuhan, saat ini kita juga mau nanti mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Lagunya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, kita belum bisa pergi ke gedung gereja, tapi kita harus ingat bahwa yang disebut gereja itu bukan cuma gedungnya, bukan cuma menaranya, tapi juga kita sendiri adalah gereja. Justru kita itu gerejanya, begitu adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang
hari makan, nonton, tidur, main game. Tiap hari cuma ulang-ulang itu aja. Mau ngapain lagi? Mau jalan-jalan takut kena corona. Nanti kayak si Tony lagi. Satu keluarga kena virus corona. Aduh, kasihan juga sih. Mau kapan sih ini coronanya pergi? Kalau kelihatan, udah ku ajar itu corona. Ajar. Sebel banget. Dok, Mama dengar Mama, kamu bilang mau hajar-hajar. Mau hajar siapa? Gak boleh berantem loh, Dok. Dodo mau hajar corona, Ma. Hah? Iya. Hajar corona? Dodo udah gak tahan. Coronanya gak pergi-pergi. Emang corona bisa dihajar? Oh, Nah itu dia yang bikin Dodo kesel. Coronanya nggak bisa dihajar soalnya. Dodo jadi nggak bisa ngelawan dia, nggak pergi-pergi dia itu coronanya. Liburan Dodo jadi suram, menyedihkan banget. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu teman-teman. ya. Sabar ya, Dok. Iya. Teman-teman Dodo dan semua orang pasti juga merasakan hal yang sama seperti Dodo. Karena mereka semua juga di rumah aja kayak Dodo. Wah, iya sih. Mama. Iya. Tapi kenapa sih bisa ada corona? Kenapa Tuhan ciptain corona? Tidak, Dok. Tuhan tidak ciptakan corona. Dosalah yang membuat manusia tidak merawat bumi dengan baik. Akhirnya muncullah virus, bakteri, dan lain-lain sehingga banyak penyakit. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan Ma, katanya kan Tuhan berkuasa. Kok Tuhan nggak hilangkan corona sih? Ya. Tuhan memang berkuasa, Dok. Memang Tuhan bisa aja menghilangkan coronanya langsung. Ya kan? Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan tidak langsung melakukannya, Dok. Kenapa? Kok dibiarin? Tuhan nggak sayang kita ya? Tidak. Tuhan tetap sayang kita. Terus? Tuhan membiarkan sementara coronanya masih ada karena Tuhan ingin lihat sikap kita ketika menghadapi situasi sulit seperti ini lagi corona. Apakah sikap kita, tingkah laku kita masih baik, dan Tuhan ingin lihat apakah kita tetap bisa percaya kepadanya dan bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Hah? Bersyukur? Iya. Gimana kita bisa bersyukur? Kita kan bisa bersyukur kalau ada hal yang baik. Nah, corona ini apanya yang baik? Coba, Ma. Iya. Kelihatannya sulit ya melihat ada yang baik dari virus corona ini. Tapi Mama jadi ingat satu ayat di Roma 8 ayat 28. Mama coba ingat-ingat ya. Nih dari Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh gitu. Ya, firman Tuhan ini ingatkan, walau dalam kondisi sulit, Tuhan tetap turut bekerja. Tetap ada hal yang baik yang bisa Tuhan kerjakan buat kita. Gitu ya. Iya. Hal baik itu contohnya kayak Dodo berubah jadi lebih bersih gitu ya, Ma ya. Atau Dodo berubah jadi lebih rajin. Soalnya kan sebelum corona Dodo malas mandi. Dodo malas cuci tangan, malas gosok gigi. Jorok. Ya. Mama lihat kamu kelihatannya sekarang juga jadi lebih murah hati ya. Suka berbagi. Ya Kak? Iya. Dodo sebelumnya pelit ya, Maya?
Iya sih, sekarang Dodo lebih mau berbagi soalnya Dodo kesian lihat sama orang-orang yang susah gara-gara corona. Iya, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh kalau ada hal baik yang bisa Tuhan kerjakan lewat keadaan sulit. Itulah yang membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan ketika kita dalam keadaan sulit, Dok. Oh, gitu ya, Ma. Iya. Iya, Ma. Dodo akan belajar bersyukur walaupun dalam keadaan yang sulit. Iya, mungkin hal baik itu bisa kita rasakan sekarang, langsung kayak Dodo bisa kepikiran. Tapi ada hal baik juga yang memang tidak bisa kita rasakan pada waktu ketika kita dalam keadaan sulit. Tapi percayalah, kalau nanti suatu hari nanti pasti akan ada hal baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang membuat kita akan bisa bersyukur ketika kita melihat keadaan sulit ini. Oh, ya, Ma. Kalau gitu Dodo mau tetap percaya sama Tuhan Ya, dan terus melakukan hal yang baik. Dodo iya. juga mau tetap bersyukur. Bagus. Ya udah, kita belajar bersyukur ya dalam keadaan sulit ini. Walaupun tidak mudah, kita tetap percaya Tuhan dan bersyukur. Iya, Ma. Oke? Oke. Ya udah, Ma. Kalau gitu Dodo mau main game lagi, ya. Dok, Apa? lebih baik kamu bantuin Mama jaga warung aja. Hah? Yuk. Sini, ikutan cepat. Ya. Adik-adik, memang tidak mudah untuk bersyukur dalam keadaan yang sulit. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu juga artinya di dalam keadaan sulit untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Kebaikan itu mungkin bisa kita rasakan sekarang ataupun kita rasakan nanti. Coba kamu pikirkan kebaikan-kebaikan apa saja yang kamu alami ketika dalam keadaan sulit. Kalaupun belum ada, percayalah kalau ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita pada waktunya nanti. Adik-adik, ingat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita juga bisa mengucap syukur dalam keadaan sulit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit. Sebab kami percaya ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam keadaan sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami belajar mengucap syukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.